Selamat malam, perkenalkan nama saya Helen Ramadhani dari Prodi Akuntansi dengan NIM nomor 19. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester Bahasa Indonesia dengan topik penulisan kata ganti dan kata sandang. Kata ganti adalah kata yang digunakan untuk mengacu kepada benda lain yang digunakan di dalam bahasa tulis maupun bahasa lisan. Kata tersebut sering digunakan untuk dapat menggantikan nomina yang sudah diketahui. Tujuan digunakannya kata tersebut yakni kata ganti agar tidak disebutkan lagi berulang-ulang. Biasanya kata ganti terletak pada subjek atau objek yang dikenai, sehingga kata ini memiliki peran penting baik dalam hal menulis maupun saat berbicara. Ciri-ciri kata ganti. Yang pertama, pada dasarnya kata ganti akan digunakan sebagai pengganti subjek atau objek. Namun bisa juga kata tersebut digunakan sebagai pengganti predikat pada kalimat. Yang kedua, selain digunakan sebagai pengganti subjek atau objek, kata tersebut acuannya bisa berubah-ubah. Hal ini tergantung siapa yang ingin dan akan dibicarakan dalam kalimat tersebut. Yang ketiga, selain menyesuaikan siapa yang ingin dibicarakan, kata ini juga harus menyesuaikan siapa pembacanya dan siapa yang jadi pembicara. Dan yang keempat, selain itu, kata ini juga biasanya digunakan menyesuaikan bagaimana konteks kalimat tersebut dibuat. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kata ganti, sebagai berikut. Yang pertama, kata ganti orang. Yang kedua, kata ganti penanya. Yang ketiga, kata ganti pemilik. Yang keempat, kata ganti penghubung. Yang kelima, kata ganti tak tentu. Dan yang keenam, kata ganti petunjuk. Yang pertama yaitu kata ganti orang. Merupakan salah satu jenis kata ganti yang paling sering digunakan baik pada bahasa tulis maupun bahasa lisan. Kata tersebut juga disebut sebagai pronomina persona, di mana menunjukkan orang atau mengganti kata yang merujuk persona. Terdapat 6 jenis kata ganti orang, yaitu yang pertama, kata ganti orang pertama atau tunggal, misalnya saya dan aku. Yang kedua, kata ganti orang pertama jamak, misalnya kami atau kita. Yang ketiga, kata ganti orang kedua tunggal, misalnya kamu, Anda, atau kau. Yang keempat, kata ganti orang kedua jamak, misalnya kalian. Yang kelima, kata ganti orang ketiga tunggal, misalnya dia atau beliau. Dan yang keenam, kata ganti orang ketiga jamak, misalnya mereka. Contohnya yaitu yang pertama, aku sudah bekerja keras menabung agar dapat membeli kendaraan. Contoh kedua, jangan sampai kamu meninggalkan orang terdekatmu. Contoh ketiga, dia sudah memintaku untuk datang malam ini. Contoh keempat, setidaknya mereka sudah mau mengucapkan maaf. Contoh kelima, Anda jangan semena-mena terhadap keluarga saya. Contoh keenam, kalian tidak boleh masuk dengan sembarangan. Contoh ketujuh, beliau meminta anak-anaknya menerima pemberian. Contoh kedelapan, saya akan ke Jakarta tanggal 18 April 2023. Contoh kesembilan, jangan ada permusuhan di antara kita, sebab pada intinya kita bersaudara. Dan contoh yang ke-10, kami akan pulang dari Papua pada 15 Mei 2022. Yang kedua yaitu kata ganti penanya. Jenis kata ini sering disebut sebagai pronomina interrogativa. Kata jenis ini biasanya memiliki fungsi menanyakan benda, waktu, tempat, keadaan, atau jumlah, dan lain sebagainya. Sebagai berikut, yang pertama yaitu penanya orang, misalnya siapa atau apa. Yang kedua, penanya tempat,
misalnya di mana atau kemana. Yang ketiga, penanya waktu, misalnya kapan. Dan yang keempat, penanya keadaan, misalnya bagaimana, mengapa, atau kenapa. Nah, berikut ini contohnya. Contoh yang pertama, siapa yang kamu datangi siang itu? Contoh kedua, apa beliau sudah tahu jika Bapak akan datang? Contoh ketiga, di mana mereka sembunyikan data itu? Contoh keempat, kemana kalian seharian ini? Contoh kelima, bagaimana bisa Anda mengambil hak orang lain? Contoh keenam, mengapa kau tidak datang ke pesta pertunangannya? Contoh ketujuh, kapan penerimaan mahasiswa baru di kampusmu? Dan contoh yang kedelapan, kenapa pencuri itu tega menghabisi nyawa pemilik toko tersebut? Yang ketiga adalah kata ganti pemilik. Kata ganti ini digunakan untuk menyatakan suatu pengganti kepemilikan. Misalnya, ku, mu, nya. Untuk penggantinya, biasanya digunakan sebagai pengganti kata selain nomina orang. Contohnya, sebagai berikut. Yang pertama, mintalah padanya untuk mengganti semua makanan ini. Contoh yang kedua, pakaianmu sudah kotor, sebaiknya segera berganti. Contoh yang ketiga, pesanku hanya kamu baca saja. Contoh yang keempat, Ani mengambil laptopku saat aku tidak ada di rumah. Contoh kelima, ibu memintaku untuk membeli sayur di pasar. Contoh keenam, bolehkah aku meminjam motormu untuk berangkat ke sekolah? Contoh ketujuh, aku merasa sangat tersanjung atas pujianmu. Dan contoh yang ke-8, ayah ketinggalan dompetnya saat buru-buru tadi pagi. Yang keempat ialah kata ganti penghubung. Biasanya digunakan untuk menghubungkan induk kalimat dan juga anak kalimat yang biasanya menggunakan kata hubung yang. Kata penghubung ini sering ditemukan dalam kalimat majemuk. Hal ini dikarenakan kata majemuk biasanya memerlukan suatu kata yang dapat menghubungkan atau berperan sebagai konjungsi untuk menghubungkan induk kalimat dan anak kalimat. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, makanan yang dibuang anak itu sebenarnya belum basi. Yang kedua, pakaian yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Contoh yang ketiga, sekarang yang berjalan di belakangmu itu saudara. Contoh yang keempat, ia memiliki rumah yang sangat besar. Contoh kelima, Bayu tidak memiliki sepatu yang berwarna hitam. Contoh keenam, pintu yang rusak itu sudah diperbaiki. Contoh ketujuh, bingkisan yang dititipkannya sudah diantarkan. Dan contoh yang ke-8, laki-laki yang membantu kita kemarin itu ternyata guru olahraga di sekolah adikku. Yang kelima adalah kata ganti tak tentu. Biasanya digunakan untuk dapat menunjukkan sesuatu yang informasinya masih belum diketahui dengan jelas, baik bagaimana wujud atau jumlahnya. Contoh dari penggunaannya misalnya sesuatu, seseorang, barang siapa, masing-masing, para, dan lain-lain. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, kamu bisa penasaran dengan sesuatu yang kubawa. Contoh yang kedua, siapa seseorang yang datang pagi-pagi tadi? Contoh yang ketiga, para siswa diminta untuk belajar lebih giat lagi dalam menghadapi ujian tengah semester minggu depan. Contoh yang keempat, menjelang libur panjang, tempat wisata ramai dikunjungi para wisatawan. Contoh yang keenam, barang siapa bersungguh-sungguh, pasti akan berhasil. Contoh yang keenam, masing-masing siswa membawa bekal saat istirahat.
Contoh yang ketujuh, sesuatu yang disembunyikan oleh Karin akhirnya terbongkar juga. Dan contoh yang kedelapan, dalam ruangan kelas itu, kita dapat menemukan meja, kursi, lemari, dan lain-lain. Yang keenam adalah kata ganti penunjuk. Digunakan sebagai penunjuk suatu lokasi atau suatu benda. Biasanya kata jenis ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu penunjuk umum, penunjuk tempat, dan penunjuk suatu hal. Yang pertama, penunjuk tempat, misalnya sana, sini, kesana, kesini, di situ. Yang kedua, penunjuk umum, misalnya ini atau itu. Dan yang ketiga, penunjuk hal, misalnya begini atau begitu. Berikut ini adalah contohnya. Yang pertama, barang ini sudah diserahkan sejak kemarin. Contoh yang kedua, ini namanya perbuatan yang mengecewakan. Contoh yang ketiga, letakkan di situ saja. Contoh yang keempat, aku baru ingin pergi ke sana, kamu jangan kemana-mana. Contoh yang kelima, kami tidak menyepakati begitu saja sebelum terang titik persoalannya. Contoh yang keenam, aku menyesal harus berakhir begini. Contoh yang ketujuh, kalau tidak ikuti aturan, maka beginilah jadinya. Dan contoh yang ke-8, kenapa dia masih berdiri di sini? Selanjutnya yaitu kata sandang. Kata sandang adalah salah satu jenis kata dalam bahasa Indonesia yang cukup sering kita dengar, namun tidak memiliki makna khusus. Secara pengertian, tidak ditemukan definisi yang konkret mengenai pengertian kata sandang. Dalam Kamus KBBI 2016, pengertian kata sandang hanya dipaparkan sebagai artikel. Kata artikel yang dimaksud di sini adalah kata yang difungsikan sebagai pengiring yang mengikuti kata-kata tertentu, sehingga makna dari kata sandang selaras dengan kata benda yang diikutinya. Berikut adalah jenis-jenis kata sandang. Yang pertama, kata sandang yang menanyakan jumlah tunggal, yaitu sang, sri, hang, dang, hyang. Memberikan makna seorang atau tunggal pada kata sesudahnya. Yang kedua, kata sandang yang menyatakan jumlah kelompok yaitu para, umat, dan kaum. Menyatakan kelompok orang tertentu. Dan yang ketiga, kata sandang sebagai penunjuk kata ganti orang atau kata benda yang bermakna netral atau seimbang, yaitu si dan yang. Biasanya digunakan untuk menunjukkan suatu kenetralan atau keharmonisan pada kata yang disandangnya. Berikut ini adalah contoh dari kata sandang. Yang pertama, begitu hikmat saat seluruh peserta upacara memberi hormat pada Sang Saka Merah Putih. Yang kedua, Sri Sultan Hamengkubuwono X menghadiri acara Grebeg Suro di kawasan alun-alun keraton. Contoh ketiga, sungguh berjasa sosok Hang Jebat, keberaniannya membela kaum Melayu akan diingat sampai nanti. Contoh yang keempat, hampir seluruh orang kampung ini mengagumi keteguhan hati Dang Siti. Contoh kelima, umat Hindu di Bali serentak merayakan Nyepi dengan memohon keselamatan dan kedamaian pada Hyang Widi. Contoh yang keenam, sebagai mahasiswa kita hanya mampu menerima takdir yang Maha Esa. Contoh ketujuh, para mahasiswa sedang berdemo di depan Istana Presiden menuntut penurunan harga BBM. Contoh yang ke-8, perkembangan teknologi pada masa kini tidak akan ada tanpa peran kaum intelektual. Contoh ke-9,
umat Buddha sedang bersembahyang bersama di Candi Borobudur. Dan contoh yang ke-10, si kancil memang binatang yang amat cerdik. Sekian presentasi dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Selamat malam dan terima kasih.